Baharudin Yusuf Habibie, seorang pria kelahiran Parepare 25 Juni 1936. Jika ditanya siapa tokoh yang mencerminkan nilai berakhlak, maka beliaulah jawabannya. Pengetahuan beliau dalam ilmu penerbangan membuat beliau bercita-cita untuk bisa memajukan bangsa lewat kedirgantaraan. Beliau paham betul bahwa ke depan transportasi berupa pesawat akan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini juga penting untuk bisa mendistribusikan berbagai kebutuhan ke seluruh pelosok Nusantara. Hal tersebut kemudian diwujudkan dengan berhasilnya proyek pesawat N250 yang mengudara pada 10 Agustus 1955. Kegigihan dan pemahaman beliau atas kebutuhan bangsa sejalan dengan nilai dasar yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Selanjutnya, yaitu core value accountable. Pak Habibie dinilai mencerminkan core value accountable, di mana beliau tidak menyalahkan wewenang jabatannya ketika menjabat sebagai presiden. Terbukti pada masa pimpinannya dalam masa transisi era Orde Baru ke Reformasi, beliau sukses melepaskan label Orde Baru dan memberikan kebijakan demokratis. Salah satunya terselenggaranya pemilu multipartai pada tahun 1999. Adapun pemilu saat itu diikuti oleh 48 partai politik dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Beliau juga dikenal sebagai bapak demokrasi atas kerja keras tersebut. Nah, selanjutnya core value kompeten. Beliau juga mencerminkan core value tersebut karena selalu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab perubahan. Prinsip beliau dalam bekerja adalah menggunakan mentalitas sepeda. Filosofinya yaitu jika menggunakan sepeda, ketika berhenti maka akan jatuh. Begitu pula ketika berhenti bekerja, maka kita akan mati. Selanjutnya adalah nilai harmonis. Bapak B.J. Habibie merupakan seorang tokoh yang sangat menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Hal ini terlihat dalam masa pemerintahannya, beliau menetapkan Inpres nomor 26 tahun 1998 yang menghapuskan kata pribumi dan non-pribumi serta kewajiban bagi aparatur negara untuk memberi pelayanan yang sama untuk setiap warga negara. Selain itu, beliau juga memiliki toleransi beragama yang tinggi yang ditunjukkan dengan mengirimkan ucapan dan bingkisan Natal kepada orang terdekat serta memiliki sahabat seorang keturunan Tionghoa dan beragama Protestan sewaktu kuliah di Jerman, yaitu Liam Kenki. Selanjutnya adalah nilai loyal. Bapak B.J. Habibie merupakan seseorang yang sangat dipandang dalam dunia iptek internasional. Beliau pernah menjabat sebagai direktur perusahaan pesawat di Jerman. Di balik kehebatannya, Bapak B.J. Habibie merupakan seseorang yang sangat loyal kepada negara. Hal ini dibuktikan dengan kesetiaannya kepada NKRI dengan menolak tawaran untuk menjadi warga negara kehormatan di Jerman, serta tanpa ragu memutuskan pulang ke tanah air ketika ada panggilan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya adalah nilai adaptif. B.J. Habibie merupakan seseorang yang senantiasa berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Sebelum pulang ke Indonesia, beliau telah dikenal sebagai seorang insinyur pesawat terbang di Jerman dengan julukan Mr. Crack. Julukan tersebut beliau dapatkan berkat hasil kerja keras dan rasa keingintahuannya yang tinggi perihal fenomena keretakan atau crack yang terjadi pada konstruksi pesawat. Berkat ketekunannya, beliau kemudian berhasil menemukan inovasi baru berupa rumus yang dinamai dengan faktor Habibie dan hingga kini telah diakui secara luas dalam dunia penerbangan serta digunakan oleh banyak maskapai penerbangan di dunia. Selanjutnya adalah nilai kolaboratif. Proyek pesawat R80 merupakan salah satu contoh gagasan kolaboratif yang pernah diusung oleh B.J. Habibie. Untuk menyukseskan proyek tersebut, beliau memberi kesempatan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk ikut berkontribusi mendanainya. Penggalangan dana ini dilakukan oleh perusahaan perancang dan pengembang pesawat terbang Regio Aviasi Industri melalui situs kitabisa.com. Pesawat R80 nantinya diharapkan dapat berguna sebagai angkutan udara regional yang efektif dan efisien, baik di lingkup domestik maupun mancanegara. Demikianlah video dari kami, sampai berjumpa di serial video selanjutnya. Terima kasih.